kita dapat melakukan sosialisasi meskipun melalui Zoom meeting, tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih teruntuk Pak Ali ya. Kebetulan Pak Ali di sini sudah ditunjuk melalui surat tugas Kepala Dinas Perumahan selaku agen perubahan. Nah, tentunya nanti dalam pelaksanaan agen perubahan untuk tahun ini bahwa sudah ditunjuk dengan Pak Ali, tentunya nanti di kemudian hari di tahun depan kemungkinan juga nanti teman-teman baik di wilayah ataupun di UKPD terkait, UPRS maupun UPDP tentunya akan menjadi salah satu perwakilan dari agen perumahan yang ada di Dinas Perumahan. Nah, tentunya dalam kesempatan ini untuk sosialisasi ini nantinya Pak Ali selaku wakil dari Dinas Perumahan sebagai agen perubahan akan mempresentasikan program action plan-nya itu seperti apa. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara sosialisasi ini juga sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena di sini nanti program-program ini adalah program yang diemban oleh Dinas Perumahan. Bagaimana renstra kita, bagaimana penerapan cara kerja kita dengan budaya kerja kita, baik dari program-program yang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur melalui pergubnya tentang budaya kerja, baik itu cara bagaimana akhlak kita dalam menjalankan pelaksanaan pekerjaan, program-program kerja, baik program inovatif, kolaboratif, ini seperti apa. Nah, tentunya nanti secara teknis Pak Ali yang akan memaparkan. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kesempatan ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita menimba ilmu bagaimana penerapan nanti pada saat pelaksanaan kegiatan kita mempersiapkan diri bahwa yang perlu menjadi perhatian kita bahwa sebelum kita menjadi ASN ataupun P3K tentunya kita sudah mempunyai agreement ya, sudah mempunyai komitmen bahwa nantinya kita akan bekerja dengan loyalitas, dengan disiplin ataupun dengan sudah melakukan penandatangan fakta integritas siap ditempatkan di mana aja. Nah, tentunya secara detail nanti Pak Ali yang akan mensosialisasikan. Demikian Pak Ali, kurang lebihnya terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdis. Baik Bapak Ibu, acara sosialisasi akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekdis selaku pembina pegawai DPRKP, Bapak Ibu, saudara-saudari tim agen perubahan DPRKP yang luar biasa, Bapak Ibu inovator, agen muda perubahan ASN DPRKP yang kita banggakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas sebagai aparatur sipil negara, yang tentu saja adalah abdi negara, abdi masyarakat yang tak pernah lelah mengabdi demi bangsa dan negara. Untuk itu mari kita berikan tepuk tangan bagi kita semua. Baik, terima kasih, suatu tanda baik dengan tepuk tangan yang sangat meriah saya dengar. Ini merupakan bentuk semangat ASN di era 402. Yeah. Ya. Bapak Ibu, selamat datang bagi Bapak Ibu yang hari ini bisa bergabung di Zoom meeting ini. Kehadiran Bapak Ibu di sini sebagai salah satu ciri seorang agen perubahan, di mana agen perubahan adalah sekelompok orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, aktif dalam perbincangan tematik, berpikir di luar kebiasaan, kreatif, visioner, terbuka terhadap masukan dan ide-ide baru, serta mendorong kemajuan bersama. Agen perubahan ini tidak terpaku dengan struktur organisasi. Dia bergerak bersama mulai dari dirinya sendiri sampai kemudian menularkan kepada orang-orang di sekitarnya, yakni menularkan tentu saja budaya kerja, berakhlak, dan terbaik. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sekdis tadi, bahwa kita berharap ke depan dengan kegiatan ini, kita dapat merubah budaya kerja sehingga menjadi lebih baik. Bapak Ibu, tujuan akhir dari sosialisasi ini adalah sebuah solusi untuk menciptakan harmonisasi dan
kegiatan serta program, serta menciptakan multi kompetensi aparatur sipil negara untuk siap menghadapi mutasi, rotasi, promosi lintas program, bahkan lintas sektor melalui program yang kami sebut sebagai proximal learning. Nanti di sesi-sesi selanjutnya kami akan lebih jabarkan apa itu proximal learning. Bapak Ibu, tujuan ini tidak mungkin tercapai segera setelah sosialisasi ini, karena ini tidak mudah untuk direalisasikan. Nah, tujuan ini tentu akan tercapai melalui proses panjang di mana memerlukan dukungan dari banyak pihak, terutama dari para agen perubahan, DPRKP, yang tentu saja pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan ini merupakan suatu pertanda bahwa kita semua semangat untuk menuju Jakarta yang lebih baik dengan program-program yang akan kita jalankan. Bapak Ibu, sebenarnya sejak awal sudah diduga, para ahli juga mengatakan bahwa ketika untuk melakukan sebuah perubahan ini ada tantangannya cukup berat, mulai dari adanya penyepelean, adanya tidak peduli, adanya yang bilang nggak mau repot, nambah-nambahin kerjaan, dan berbagai kalimat pesimistis lainnya. Tapi sebagai agen perubahan, ini hal yang paling utama adalah merubah diri sendiri. Dan sekali lagi Bapak Ibu adalah orang-orang yang secara otomatis terpilih sebagai orang-orang yang sudah terlihat punya niat untuk berubah. Dan ini yang paling penting. Sekali lagi mungkin kita bisa beri tepuk tangan pada kita semua. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sosialisasi mengenai budaya kerja yang akan diimplementasikan dalam satu program rencana aksi atau action plan, yakni proximal learning. Bapak Ibu, tanggal 27 Juli tahun 2021, itu Kementerian Pan-RB sudah meluncurkan core values atau employer branding yang baru bagi aparatur sipil negara. Ini diresmikan langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo dengan sebutan berakhlak. Ini dikenal sebagai core values-nya ASN seluruh Indonesia, dan tagar yang terkenal adalah bangga melayani bangsa sebagai employer branding aparatur sipil negara. Nah, menindaklanjuti hal ini, beberapa selang setelah peluncuran oleh Kementerian RB itu, kemudian PPSDM melakukan sosialisasi langsung core values berakhlak melalui acara One Hour University, di mana harapannya core values dan employer branding ASN ini bisa langsung dijalankan oleh ASN. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan core values ASN berakhlak ini, dan apa yang menjadi hal penting dalam employer branding bangga melayani bangsa? Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini ada istilah atau singkatan jargon yang disampaikan secara nasional disebut dengan berakhlak. Ini merupakan akronim dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, serta adaptif dan kolaboratif. Nah, core values ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sementara tagar bangga melayani bangsa adalah pemutakhiran dari employer branding yang dulu pernah kita dengar mungkin, yaitu melayani dengan sepenuh hati. Nah, core values ini menjadi tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan oleh ASN tingkat pusat, namun juga di tingkat daerah, sebagaimana amanat dari Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu, berakhlak ini merupakan panduan perilaku ASN, yaitu nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Nah, adapun detail-detail dari berakhlak tersebut, pertama adalah berorientasi pelayanan. Ini adalah suatu komitmen memberikan pelayanan prima bagi kepuasan masyarakat, bahwa ASN memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan tentu harus dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tak henti-hentinya. Kemudian yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel bahwa ASN bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, di mana melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Ini menggunakan termasuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Kemudian selanjutnya adalah kompeten. ASN terus belajar dan mengembangkan kapasitas, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang baik. Kemudian selanjutnya harmonis. ASN saling peduli dan menghargai perbedaan, di mana ASN menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja, tentu saja lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian loyal,
ASN berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. ASN memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai dasar negara, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Kemudian selanjutnya adaptif, ASN terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, di mana ASN harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Dan terakhir adalah kolaboratif, yaitu ASN membangun kerja yang sinergis, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Bapak Ibu, di Jakarta sendiri kita sebenarnya selangkah lebih maju. Sebelum nilai-nilai berakhlak itu dipayung hukumkan atau ditetapkan, DKI Jakarta sudah lebih dahulu sebenarnya mengeluarkan aturan terkait dengan budaya kerja, yakni dengan Pergub 54 tahun 2020. Di mana kalau kita ketahui bahwa isinya adalah Jakarta Kota Maju, lestari dan berbudaya, di mana masyarakatnya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Nah, Bapak Ibu, ini adalah program Pemprov DKI Jakarta yang tentu saja kita ketahui bahwa visi, misi, target, dan struktur strategi dan lain sebagainya ini merupakan suatu hal yang given. Jadi kita sudah tinggal melaksanakan saja apa yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, yang menjadi fokus kita adalah, di sini tulisnya Anda, tapi sebenarnya termasuk saya juga, jadi kita semua, bahwa tugas kita sebetulnya adalah bagaimana kemudian misi, visi, dan target itu dengan struktur dan strategi yang ada itu bisa dilaksanakan. Nah, hal itu bisa dilaksanakan dengan budaya kerja yang baik. Nah, untuk itulah pada hari ini sosialisasi budaya kerja kami sampaikan, yaitu terkait dengan perilaku, dan nilai keyakinan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kita fokus ke sebelah kanannya aja. Jadi kita, karena sebelah kiri ini sesuatu yang sudah dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Bapak Ibu, ini adalah sebuah metrik yang sangat mempengaruhi apakah nilai-nilai budaya bisa dilaksanakan oleh suatu institusi. Perilaku, nilai dari keyakinan ASN ini dipengaruhi oleh ESG matrik ini. Nah, yang pertama adalah kita lihat dari bagian paling bawah, mohon maaf tertutup badan saya. Itu pertama adalah biasanya pertama kali menjadi ASN, ini sebagian besar tujuan orang adalah ingin memiliki kepastian, masalah statusnya, kemudian masalah gaji, masalah jaminan, masalah pensiun. Ini merupakan motif orang pertama kali ketika menjadi PNS itu pada umumnya. Itu dulu, kalau sekarang mudah-mudahan tidak demikian. Kemudian di level 2, itu tuntutan tantangan, di mana setelah masuk menjadi ASN, alasannya adalah ingin membuktikan kemampuan diri atau menyukai tantangan. Kemudian selanjutnya eksistensi, pada level 2 dan level 3 ini biasanya yang terpikir oleh seorang ASN adalah bagaimana, yang terpikir setiap hari bagaimana kapan kita dipromosikan, kapan dilantik, ini apabila ASN masih berada pada level 1 dan level 2. Nah, pada level selanjutnya adalah level ketiga, eksistensi, di mana seorang menjadi ASN itu karena ingin menunjukkan kemampuan dan sebagainya. Kemudian ada juga memang yang memiliki motivasi untuk karena kecintaannya terhadap negara, kemudian karena unsur-unsur relasi dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah di tahap 6 dan ke-7. Ini merupakan level yang menjadi level impian. Pertama, kontribusi. Level ini biasanya ada pada jabatan yang tinggi, jabatan-jabatan yang sudah dimiliki ketika seorang sudah menduduki jabatan yang lebih baik. Ini seharusnya, tetapi akan sangat ngeri sekali apabila pada jabatan yang tinggi kemudian ternyata basic motivasinya masih pada 1 dan 2. Nah, ini mungkin ini tidak terjadi di DKI Jakarta mudah-mudahan. Kemudian di level ke-7, ini tingkatan tertinggi adalah masalah spiritual. Ini orang-orang yang bekerja dengan goals-nya religius. Dia bekerja untuk tujuan yang biasanya tujuan yang sangat mulia, gak hanya mengharapkan gaji atau penghargaan dari manusia, tetapi berharap kemuliaan dari Sang Pencipta. Nah, kita berharap mungkin kita semua banyak yang dalam posisi ini sehingga bekerja dengan sangat baik. Kemudian ini merupakan sosio-emosional penentu keberhasilan atau kegagalan ketika ingin mencapai tujuan bekerja. Yang pertama, ini tipe performance kinerja yang ada hubungannya dengan tujuan bekerja tadi.
ada tipe dependent yang hanya contoh ada pegawai yang misalnya hanya presensi saja datang, nggak mau bergerak, baru bergeraknya kalau baru disuruh misalnya, baru mendapat perintah baru bergerak. Kalaupun fokus pada orang lain, dia tetap saja tujuannya untuk kepentingan kebutuhan dasarnya. Ini sebenarnya level pada anak usia 15 tahun. Nah, kemudian di level kedua ada namanya ego independent. Ini datang hanya untuk pemenuhan kebutuhan penghasilan, karena supaya mendapatkan gaji dan sebagainya. Ini sebenarnya lumrah semua orang seperti ini. Tapi kemudian kalau ini menjadi tujuan utama, maka ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Di mana mendapatkan jabatan dan kekuasaan ini merupakan utama yang ingin dicapai oleh orang yang memiliki ego independen. Dan biasanya menurut penelitian bahwa dari level kedua ini banyak kemudian yang orang berurusan dengan KPK. Itu di level kedua. Kemudian di level ketiga ini socio independen. Ini istilahnya kalau Jawa bilang mangan rak mangan kumpul. Nah, biasanya ini fokusnya pada jabatan, pada pengakuan, dan ini merupakan sebenarnya kebutuhan utama. Dan biasanya dalam posisi ini orang-orang yang pandai bergaul, kemudian pandai melobi. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya tiga tipe ini, tipe 1, 2, dan 3 ini bergabung, maka negara kita kemungkinan akan lebih cepat rusaknya. Nah, kita berharap mungkin pada level keempat dan level kelima inilah kita semua aparatur DPRKP maupun aparatur tingkat nasional berada pada level ini. Di level 4 ini level impian. Banyak tokoh-tokoh yang menjadi contoh seperti misalnya Pak Hugeng dari kepolisian, Pak Bismar Siregar, Artijo Alkosar, Pak Baharudin Lopa. Nah, mereka menunjukkan motivasi-motivasi yang cukup membanggakan. Sebagai satu contoh saja, di suatu daerah ketika dinas perumahannya misalnya, dia memiliki informasi bahwa di suatu tempat akan dibangun semua daerah pembangunan yang maju. Maka biasanya orang-orang yang berada di level 2 dan 3, dia akan memberitahu kepada keluarga-keluarganya bahwa di sana akan dibangun sehingga mereka membuat investasi di sana. Nah, di tahun 1960 itu banyak tokoh-tokoh kita yang sudah mencontohkan. Contohnya Pak Bung Hatta sendiri, ketika dia mendapatkan informasi mengenai rahasia negara, dan bahwa kalau rahasia itu dibocorkan pada keluarganya, maka keluarganya akan menjadi keluarga yang makmur, maka itu tidak dilakukannya. Dia tetap mempertahankan suatu informasi yang tidak menguntungkan bagi keluarganya. Artinya dia mengutamakan kepentingan negara. Dan inilah yang disebut dengan abdi negara. Kemudian untuk level kelima adalah fokus khairat. Kita nggak tahu kita levelnya berada di mana. Mungkin suatu saat ada metode promosi yang menggunakan ukuran-ukuran tadi, baik estimetrik maupun sosio emosional. Nah, Bapak Ibu, ini Peter Drucker mengatakan if you can measure, you can manage. Jadi dia mengatakan kita bisa mengatur itu kalau ada ukurannya. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya nilai-nilai budaya dasar ini adalah termasuk yang berakhlak itu tadi, itu merupakan alat ukur bagaimana kita mengetahui apakah sudah tercapai tujuan dari organisasi, apakah budaya sudah tercapai, itu ada alat ukurnya, maka itu dibentuk dari persilihan tadi. Nah, Bapak Ibu, sementara kalau di DKI Jakarta sendiri sebetulnya kita sudah mengenal budaya ini sejak dikeluarkannya Pergub 54 tahun 2020. Sebenarnya hampir mirip dengan apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB tadi. Yang pertama adalah ini disingkat dengan terbaik. Sebenarnya terbaik ini diciptakan oleh agen-agen perubahan sebelumnya. Angkatan agen sebelumnya yang termasuk di DPRKP, Ibu Meli Budiasuti pernah mengikuti ini, dan mereka termasuk yang merancang singkatan dari terbaik. Nah, sementara dari Pergub sendiri dikatakan bahwa nilai budaya kerja itu terdiri dari berintegritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif, dan berkeadilan. Kalau kita sandingkan dengan dari Kementerian Pan-RB tadi, maka yang hampir mirip adalah terkait dengan akuntabel dan kolaboratif. Sementara yang lainnya bisa disesuaikan. Nah, apa itu integritas? Integritas itu adalah keselarasan antara perkataan dan perbuatan, memegang teguh prinsip aturan dan norma yang berlaku. Nah, ciri-cirinya adalah jujur dan dapat dipercaya, konsisten, berani menegakkan kebenaran, tulus melayani, memenuhi komitmen, dan berdedikasi tinggi. Kemudian untuk kolaboratif, saling percaya, saling menghormati, aktif dalam perbincangan tematik, produktif, kreatif, mampu melakukan coaching dan mentoring. Kemudian untuk akuntabel, ini diharapkan ASN bertanggung jawab, profesional, transparan, cermat, bertindak, dan dapat diandalkan. Kemudian untuk inovatif, diharapkan ASN menyukai tantangan, rasa ingin tahu cukup tinggi, berpikir di luar kebiasaan, kreatif, visioner, terbuka terhadap masukan, kemudian mampu menciptakan ide-ide orisinal.
Kemudian yang terakhir adalah berkeadilan, itu diharapkan ASN objektif, profesional, mengedepankan kesetaraan, kesamaan hak, mendorong kemajuan bersama. Nah, Bapak Ibu, kenapa perlu dibentuknya change agent? Pertama kita harus tahu dulu bahwa apa itu change agent. Change agent ini adalah sekelompok orang atau bisa disebut dengan task force yang perannya sebagai drivers atau pengemudi untuk menjalankan agenda transformasi. Dia tidak terpaku pada struktur organisasi yang ada. Jadi siapapun bisa menjadi change agent. Apakah dia staf yang pelaksana, staf pengolah, sampai pada jabatan tinggi. Siapapun bisa menjadi change agent. Nah, perannya adalah mengimplementasikan prosedur dan proses kerja baru yang membentuk budaya yang diinginkan dan menjadi role model dari budaya yang diinginkan tersebut. Jadi di samping dia menunjukkan teori-teori terkait dengan penilai budaya, dia juga harus mampu memberikan contoh dan role model bagi orang-orang yang telah disampaikannya. Nah, kemudian change agent ini juga dikatakan sebagai tugas mulia karena menolong orang lain dan memberikan kontribusi lebih banyak kepada organisasi serta membantu orang lain untuk bekerja dengan full kapasitas. Nah, Bapak Ibu, ada persyaratan-persyaratan untuk menjadi change agent. Pertama adalah untuk sesuai dengan Pergub, berstatus sebagai pegawai negeri, tidak sedang menjalankan hukuman disiplin, bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang dan tugasnya, taat terhadap aturan disiplin kode etik pegawai, konsisten dalam penegakan aturan disiplin, mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan, dan inovatif dan produktif untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Nah, Bapak Ibu, ini tugas agen perubahan setelah dia dipilih, maka kenapa ini kami sampaikan? Karena agen perubahan ini nanti ke depan semua orang akan menjadi agen perubahan. Hanya tinggal menunggu waktu kapan kira-kira jatahnya untuk bertugas sebagai orang yang menjadi role model di institusinya ataupun orang-orang yang akan ditugaskan untuk mensosialisasikan agen perubahan sendiri. Adapun tugasnya adalah pertama melaksanakan sosialisasi, membantu terlaksananya proses perubahan pada masing-masing perangkat daerah, kemudian menjadi panutan role model dalam penerapan budaya kerja dan setiap aktivitas, mendorong inovasi pengembangan budaya, membantu ke perangkat daerah atau ke kepala SKPD dalam melaksanakan internalisasi pengembangan budaya kerja, kemudian melaksanakan program pengembangan budaya. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang change agent, nanti Bapak Ibu termasuk saya saat ini ditugaskan untuk membuat action plan. Kira-kira apa sih kerjaan-kerjaan yang memang bisa direalisasikan dalam waktu dekat? Apa sih persoalan-persoalan yang bisa kita lihat ketika kita berada di SKPD? Nah, saya merumuskan sebuah masalah, tapi karena masalah ini belum melalui penelitian yang mendalam, saya menyebutnya sebagai asumsi. Bahwa ini adalah asumsi-asumsi yang muncul ketika saya dan teman-teman melihat ada beberapa persoalan yang perlu menjadi hal yang diatasi di Dinas Perumahan. Pertama, bahwa pemanfaatan keahlian pengalaman SDM di PKP ini belum optimal dimanfaatkan. Kita ketahui bersama bahwa kita kadang-kadang nggak lihat kiri kanan. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau teman yang duduk di sebelah kita itu sebenarnya punya kemampuan lebih. Dan kadang-kadang pada beberapa SKPD, saya punya beberapa contoh, mereka mengundang narasumber misalnya dari berbagai daerah dan lain sebagainya. Tapi ternyata kemampuan narasumber yang mereka undang itu tak jauh levelnya dari teman kita yang berada di kantor sendiri. Nah, itulah kenapa kemudian saya menyebutnya sebagai pemanfaatan keahlian dan pengalaman SDM di PKP ini belum optimal dimanfaatkan. Yang kedua adalah pasca diklat atau BINPEK, transfer of knowledge ini tidak optimal. Kita sering sekali melihat bahwa teman-teman kita, termasuk saya sendiri, itu ketika mengikuti diklat atau BINPEK itu menjadi pintar sendiri. Karena ketika mendapat ilmu kemudian nggak disampaikan ke siapa-siapa. Akhirnya muncullah orang-orang yang punya pengetahuan tinggi, tapi pengetahuannya hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian masalah kedua adalah belum adanya wadah aktualisasi bagi ASN profesional. Kalaupun ada aparatur kita yang sebenarnya memiliki potensi, kemampuan, kompetensi di bidang lain, itu kita belum memiliki wadah di mana mereka akan mengaktualisasikan dari kemampuan tersebut. Kemudian yang keempat, harmonisasi kegiatan program belum optimal. Ini kaitannya juga dengan karena kita selama ini ketika membuat program, baik itu dari seksi program dan sebagainya, itu jarang sekali dilakukan pertemuan yang lebih mendalam. Kalaupun kita lakukan itu biasanya hanya sekedar paralel. Jadi semua orang menyampaikan halnya tapi berjalan secara lurus. Kita belum melihat hubungan antara kegiatan seksi ini dan seksi itu. Kita belum melihat hubungan antara program satu dengan program yang lain. Yang kelima adalah kurangnya hubungan sosial antara ASN di PKP. Ini kita lihat sendiri. Saya sendiri ini termasuk saya sendiri juga. Saya kalau ketemu di LIP itu banyak teman-teman yang di PKP yang saya sendiri nggak kenal gitu. Nah, bagaimana kita mau menghubungkan kerjasama kerja, apalagi sedangkan hubungan emosional aja kita nggak ada. Nah, oleh karena itu saya
mengusulkan action plan yang kemudian alhamdulillah sudah disetujui oleh Bapak Kepala Dinas, sebuah program yang disebut dengan proximal learning. Proximal learning itu apa? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang horizontal learning. Kalau horizontal learning itu digagas oleh Bappenas, di mana kalau dulu Bappenas dalam menginformasikan sesuatu, Bappenas biasanya top down. Dia punya program kemudian disampaikan kepada SKPD kepada institusi-institusi. Kemudian mereka merubah menjadi horizontal learning. Jadi pengetahuan itu diberikan sesama horizontal. Jadi Bappenas hanya mengkoordinir saja. Jadi bagi SKPD atau bagi institusi-institusi yang memiliki kegiatan-kegiatan yang layak untuk dicontoh oleh unit lain, maka unit itu menjadi unit contoh. Nah, sebagai contoh, DKI Jakarta beberapa bulan lalu menjadi unit horizontal learning bagi beberapa provinsi di Indonesia, 13 provinsi. Nah, itu horizontal learning. Lalu apa proximal learning? Sebenarnya proximal learning ini hampir sama, dia horizontal. Hanya bedanya adalah kalau horizontal learning itu tidak ada batasan, bahkan kadang-kadang kita tidak melihat yang kita pelajari itu kadang-kadang terlalu jauh. Misalnya kita belajar dari Jakarta, belajarnya ke Kalimantan, atau orang Kalimantan belajar ke Jakarta. Dan padahal seperti saya sampaikan tadi, bahwa banyak orang-orang yang pandai yang berada di sekitar kita sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan proximal learning. Jadi kita belajar dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Nanti di slide berikutnya saya akan sampaikan bagaimana kemudian kita bisa mengetahui orang-orang yang sebetulnya memiliki kemampuan atau kompetensi di sekitar kita. Nah, sehingga tujuan dari kegiatan ini pertama adalah program kerja menjadi harmoni. Kenapa? Karena dengan pengetahuan yang sama, dengan seluruh apalah itu memiliki informasi yang sama, maka untuk bekerja itu akan lebih bersinergi antar bidang dan antar seksi. Kemudian hubungan kerja lebih baik, kemudian pengetahuan ASN meningkat, kemudian ini yang paling penting adalah ASN siap mutasi, rotasi, dan promosi. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Mengapa kemudian kegiatan ini menjadikan setiap orang di SKPD itu dia akan siap dipromosikan, siap dimutasikan, akan siap dirotasikan, bahkan keluar dari SKPD-nya. Bapak Ibu, ini pre-assessment yang sebetulnya hanya rangkuman saja dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kondisi saat ini belum optimal pemanfaatan SDM, kurang optimal transfer of knowledge dari mereka yang sudah ikut fintech, kemudian belum adanya wadah kualifikasi dan sebagainya. Nah, kondisi yang diharapkan tentu saja pertama adalah pemanfaatan keahlian, pengalaman ASN, kemudian terjadi transfer of knowledge, adanya wadah aktualisasi bagi ASN. Nah, ini yang diusulkan, apa yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya nilai-nilai budaya ASN bersinergi dengan masalah-masalah tadi. Yang pertama adalah salah satu nilai budayanya adalah perilaku ASN produktif dan kreatif. Kemudian ASN mampu melakukan coaching dan mentoring, ASN aktif dalam perbincangan tematik, ASN terbuka terhadap masukan, kritik, dan ide baru, ASN saling percaya dan saling menghormati. Nah, kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai hal itu? Ini yang kita usulkan ke depan. Kegiatannya adalah kegiatan pembelajaran bersama dengan narasumber dari staf potensial internal. Jadi orang-orang yang berada di sekitar kita sendirilah nanti akan menjadi narasumber, orang-orang yang menjadi tempat kita belajar. Kemudian kegiatan transfer of knowledge bagi antar ASN ini perlu ditingkatkan pasca pelatihan. Kemudian kegiatan pertemuan rutin perlu dilakukan. Ini proximal learning yang akan kita lakukan. Kita sudah membuat schedule-schedule-nya kapan akan dilakukan. Nah, kegiatan ini tentu akan melibatkan Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu yang masuk ke dalam tim agen perubahan. Nah, ini tahap-tahapnya kita akan melakukan sosialisasi, mungkin lebih rincinya. Dan ini sudah disetujui oleh team leadernya Bapak Kepala Dinas sendiri sudah menandatangani ini, dan otomatis kita semua harus melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sementara apa sih rencana tindak lanjut yang diharapkan dari pertemuan ini? Diharapkan peran serta agen perubahan untuk aktif mengikuti kegiatan sesuai dengan action plan yang sudah ditetapkan. Pertama, kita akan melakukan pertemuan-pertemuan rutin, kemudian tentu saja diharapkan aktif dalam pembahasan tema yang akan disampaikan, kemudian juga ikut mensosialisasikan, kemudian membantu untuk menginventarisasi keahlian dan pengalaman ASN yang berada di lingkup kerjanya. Jadi nanti setiap agen perubahan akan mendata siapa-siapa orang-orang yang berpotensi untuk jadi narasumber di lingkungan sendiri. Kemudian penetapan daftar kader ahli internal, kemudian penyusunan materi proximal learning, pemilihan metode dan penjadwalannya seperti apa, pelaksanaan program learning yang seperti apa,
kemudian evaluasi dan pelaporan. Nah, ini sebagai contoh saja, ini mohon maaf teman-teman yang namanya saya sebut, saya tanpa konfirmasi sebetulnya ini. Ini adalah contoh nanti yang akan kita buat bagi teman-teman yang akan nanti mendapat tugas di tim agen perubahan. Jadi nanti kita akan melakukan pendataan 3 hal. Pertama, kita akan menginventarisasi siapa sih orang-orang yang sebetulnya di sekitar kita itu ahli. Saya sebagai contoh saja, kami punya teman namanya Pak Jeremia. Nah, kita nggak tahu ternyata Pak Jerry ini punya kemampuan seperti untuk audio video engineering, dan itu di luar data-data yang kita miliki di dinasnya. Nah, kenapa kita mesti jauh-jauh belajar sebetulnya? Kita bisa menggunakan ke situ. Nah, orang seperti ini bukan 1-2 di DPRKP Bapak Ibu. Orang seperti ini banyak di DPRKP. Dia memiliki kemampuan komunikasi publik, kemudian kemampuan public speaking dan lain sebagainya. Ini bahkan saya katakan sama sekali belum dimanfaatkan oleh DPRKP. Dan karena memang kita tidak memiliki datanya. Itu pertama. Yang kedua adalah kita mungkin punya data inventarisasi terkait siapa yang mengikuti diklat dan siapa yang mengikuti pelatihan. Tapi ini mungkin kita akan maksimalkan lagi sehingga ketika seseorang sudah mengikuti pelatihan, kita mewajibkan bahkan ketika mereka pelatihan, mereka ini harus menjadi mentoring atau coaching bahkan. Mereka harus mengajarkan ke orang-orang lain yang berada di unitnya. Bahkan kita akan membuat satu pertemuan yang dimana mereka ini akan menjadi narasumber. Sebagai contoh misalnya ada mereka yang sudah belajar tentang Badan Layanan Umum Daerah. Nah, kenapa kita harus belajar jauh-jauh sementara mereka yang sudah mendapatkan pelatihan berada di lingkungan kita? Kita bisa kumpulkan teman-teman, bukan mengajari sebenarnya, saling berdiskusi bersama. Kita contoh sebagai misalnya UKRS yang ingin melakukan membuat BLUD, kan bisa belajar teman-teman yang sudah mengikuti BLUD. Jangan-jangan mungkin dia bukan sekedar teori, mungkin di tempat lain sudah belajar, kita nggak tahu. Nah, di sini nanti perlu penggalian inventarisasi ASN yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan. Di luar kompetensi perumahan sekalipun. Mungkin kompetensi-kompetensi terkait dengan manajerial, keahlian-keahlian lain itu perlu kita sampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah inventarisasi tentang program unggulan. Nah, ini yang paling penting. Kita sering sekali ASN kadang-kadang hanya menguasai di bidangnya saja. Kita punya contoh kadang-kadang ada masyarakat yang bertanya tentang DP rupiah kepada ASN yang tidak bekerja di bagian DP rupiah, maka mereka nggak bisa jawab. Nah, demikian juga ketika ada orang yang bertanya tentang CIP, CAP, TOD, itu kalau tanyanya ke PDP kami nggak tahu jawab, tapi bingung kadang-kadang. Nah, demikian juga ada kita punya program tentang jaga habitat, rumah padu, alas padu, petak habitat. Bahkan ini kedengaran asing mungkin bagi kita yang bukan di bidang ini. Nah, kita berharap ketika kita sudah punya inventarisasi program-program, terutama program kegiatan strategis daerah DPRKP, ini kita berharap semua orang yang berada di DPRKP ini tahu bagaimana caranya. Caranya adanya kita menunjuk narasumber-narasumber yang berada di situ sendiri. Misalnya untuk DP rupiah, misalnya Pak Herun kita tunjuk sebagai narasumber dan semua orang bisa mendengarkan ini. Dan SKPD kita termasuk UPT itu dapat informasi tentang ini, tentang cap-cip kita cap-cip, TOD, ini kita bisa mencarikan informasi siapa di PRKP ini yang memiliki pengetahuan itu, dan kita nggak usah belajar jauh-jauh, kita belajar sama mereka. Nah, sehingga ketika informasi hasil dari keahlian tadi, hasil dari pasca diklat tadi, hasil dari informasi kayak kegiatan strategi daerah ini, sehingga seluruh aparatur yang berada di SKPD DPRKP ini memiliki pengetahuan yang lengkap. Mereka tahu semua bagian-bagian yang ada di seksi dan sebagainya. Sehingga memungkinkan ketika nanti terjadi rotasi, mutasi, bahkan promosi, itu tidak capek lagi. Jadi pimpinan tidak akan bingung ketika ingin melakukan rotasi. Karena setiap orang mengetahui bidang-bidang lain. Setiap orang setidaknya memahami pekerjaan lain. Demikian juga terjadi promosi misalnya. Nah, orang itu ketika promosi ke bidang lain dan sebagainya, ini kita tidak mulai dari nol lagi. Karena mereka sudah pernah mendengar informasi terkait dengan program-program unggulan yang sudah disebutkan tadi. Itu kira-kira Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini penjadwalan proximal learning ke depan akan dilakukan. Rencana akan melakukan kegiatan ini di hari jam-jam yang kami analisis secara sederhana. Kami melihat bahwa pada jam 15.30 di setiap Jumat itu banyak kekosongan jam, ya banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukan. Maka pada jam-jam ini mungkin bisa digunakan waktu untuk proximal learning. Kemudian tempat dan wilayah, apakah akan dilakukan di wilayah, apakah akan dilakukan di unit kerjanya masing-masing, apakah akan dipusatkan di DPRKP, ini akan dibahas bersama. Sistemnya apakah menggunakan sistem offline dan online, ini bisa kita lakukan. Nah, kemudian narasumbernya siapa itu kita tetapkan juga, agendanya seperti apa, persiapan alat peraganya, kemudian dokumentasinya.
Selanjutnya Bapak Ibu, ini agenda yang sudah disusun. Pertama, persetujuan action plan Kepala Dinas di tanggal 13 Oktober itu sudah dilakukan. Pembuatan WA Group, kita sudah membuat WA Group, agen-agen perubahan yang sudah ditetapkan oleh Pak Kadis melalui SK surat tugas di tanggal 14, hari ini sudah kita tetapkan. Kemudian hari ini adalah sosialisasi nilai budaya. Nah selanjutnya sebetulnya nanti di tanggal 26 ini akan lebih detail lagi terkait dengan mungkin pada hari ini karena waktunya hanya sebentar, tanya jawabnya juga akan terbatas.